sudah sampai di sini kemarin kita dengan tahun penanggalan Allah yang terjadi. Ya, ya, ini beberapa peristiwa seputar tribulasi. Kemarin ada bait Allah diizinkan dibangun, terbentuknya agama gereja dunia, penginjilan sedunia dan syahid dengan kesaksian, orientasi kesaksian, penghukuman atas dunia dengan meterai. Lalu yang kemudian yang keenam, nah dalam Wahyu 11 itu muncul apa yang disebut dengan dua saksi. Ya, lalu di yang ketujuh munculnya 144.000 saksi dari suku-suku Israel. Ini ada di Wahyu pasal yang ketujuh, ya. Artinya masing-masing ada yang 12.000, ada yang berapa ribu gitu. Jadi dari setiap suku Israel itu dipelihara oleh Allah sehingga mereka bisa melewati masa kesusahan besar. Ya, sistem ekonomi dunia dikendalikan oleh antikris dan gereja dunia dihancurkan. Lalu penyembahan kepada binatang saja yang diizinkan. Ya, ini antikris telah berkuasa. Lalu peristiwa-peristiwa lainnya yang ke-10 penghukuman dinyatakan atau lewat sangkakala. Lalu ke-11 peristiwa yang terjadi adalah penyembahan palsu meningkat pesat. Ya, lalu penghukuman dinyatakan lewat cawan, 7 cawan. Lalu yang kemudian baru terjadi apa yang disebut dengan perang Armageddon. Ini semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa tribulasi. Ya, perang Armageddon. Lalu ya setelah perang Armageddon atau di tengah-tengah peperangan Armageddon itu baru yang disebut dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan ketika ada kedatangan Kristus kali yang kedua untuk memulai kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun, maka setan dan naga besar dirantai, ya, atau diikat, sehingga disebut dengan masa 1000 tahun damai yang ada di atas muka bumi, karena setan tidak ada lagi. Nah, lalu masuk kepada masa penghukuman. Yang pertama itu adalah 7 meterai. 7 meterai yang akan ditumpahkan atau yang akan ditimpakan, dan itu adalah murka Allah. Kenapa kita sebut kemarin bahwa gereja tidak mengalami ini? Karena ini adalah bentuknya adalah bentuk murka Allah. Nah, yang pertama itu adalah dibuka meterai pertama, ya, yang dilakukan itu adalah murka Allah yang terjadi. Di mana dan kapan terjadi ini adalah pada masa tribulasi, ya, pada masa tribulasi di awal, sehingga apa yang terjadi karena sudah antikris yang berkuasa di atas muka bumi, maka meterai 1 dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, meterai ini adalah dimulai di awal masa 1x7 masa, atau di awal masa tribulasi, atau bermulanya dengan perebutan kekuatan atau kekuasaan oleh Kristus sendiri. Ya, artinya dia memulai penghukuman atas dunia, atau alam mencurahkan murkanya. Dan yang melaksanakan ini adalah Allah sendiri, atau Tuhan Yesus sendiri yang melaksanakan sebagai yang merebut kemenangan atau sebagai pemenang. Lalu yang kedua, ya, kalau dilihat dari meterai yang kedua, maka
ini sebenarnya saya ada video tapi nggak bisa dibuka. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah. Ya, Wahyu 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai, ya, ini menuju kepada Kristus, membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, di meterai yang kedua ini, ya, dikatakan bahwa akan terjadi penghilangan, ya, diambil apa yang disebut dengan damai sejahtera di atas muka bumi. Dia diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera, sehingga semua orang yang ada di atas muka bumi pada saat itu tidak lagi ada sukacita, saling dendam satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Intinya tidak ada damai sejahtera, sehingga mereka atau manusia di atas muka bumi saling berselisih, saling membunuh. Itu keadaannya, dan itu sangat mengerikan. Ya, itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena ya bisa jadi saudara dengan saudara, dan bisa jadi kelompok dengan kelompok yang lain akan bermusuhan, akan terjadi peperangan yang sangat hebat. Lalu di meterai yang ketiga, apa yang terjadi? Meterai yang ketiga dalam Wahyu 6 ayat 5, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini menandakan bahwa akan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya, di meterai ini, ini agak besar sekali masjid di tempat saya ini. Nah, nah, ketika anak domba atau ketika meterai yang ketiga dibuka, maka dikatakan terjadi kelaparan di atas muka bumi. Ya, bayangkan kelaparan yang terjadi itu, dikatakan secupak gandum sedinar. Nah, secupak itu sedikit, ya. Kalau dionskan dia sekitar 1/3 atau 1/4 ons. Ya, dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, dikatakan di sana itu adalah harga yang sangat agak mahal sekali, bahkan mungkin juga sulit dibeli. Kenapa? Karena dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenakan tanda dari binatang itu, yang dikuasai oleh antikris dengan sistem ekonomi yang sudah dikuasai pada hari yang malang itu, maka mereka tidak bisa membelikan apa-apa, ya, kalau mereka tidak memiliki tanda binatang itu di dahi mereka. Nah, ini sangat mahal sekali, ya. Sedinar itu kalau dikatakan, ya, sedinar gaji untuk 1 hari. Ya, sedinar itu besarnya gaji untuk 1 hari. Kalau dirupiahkan sekarang, dia sedinar itu sekitar 120.000. Nah, 120.000 hanya 1/4 kilo, gitu kan. Hanya 1/3 kilo gandum. Dan itu tidak bisa memberikan makan untuk semua orang. Nah, berarti kelaparan akan terjadi karena krisis ekonomi yang sangat terjadi, dan itu sangat sangat membuat berat sekali untuk dihadapi pada saat itu. Lalu yang kemudian itu meterai ketiga dari murka Allah, ya. Jadi, tapi jangan sekali lagi khawatir karena kita tidak lagi mengalami ini kalau kita sudah diangkat. Nah, di bawah terjadi masalah yang besar, masa kesusahan besar. Di atas terjadi apa yang disebut dengan pesta perkawinan anak domba. Nah, jadi harus kita bijak memilih, lebih bagus diangkat daripada menjalani siksaan yang berat. Lalu di meterai yang keempat,
Apa yang terjadi di meterai yang keempat, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Nah, jadi saya pun susah untuk menggambarkan bagaimana kuda hijau kuning gitu kan. Ya. Lalu dan orang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di atas muka bumi. Waduh, belum selesai tadi hilang damai sejahtera di atas muka bumi, lalu terjadi kelaparan, maka dikatakan lagi ini diberikan kuasa kepada mereka, kepada malaikat ini yang bernama malaikat maut, ya, ini kerajaan maut mengikutinya, diberikan kuasa untuk membasmi, untuk membunuh semua manusia, 1/4 dari bumi, membunuh, ya, dengan pedang. Artinya terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Bayangkan bahwa COVID-19, ya, belum ada apa-apanya yang mengalami kematian. Kenapa? Kalau disinyalir sekarang manusia 7-8 miliar, maka kalau 1/4-nya, artinya lebih dari 1 miliar manusia akan mati oleh karena meterai yang keempat ini. Jadi itu sangat mengerikan, bukan lagi ratusan, bukan lagi jutaan, bukan lagi ratusan ribu. Kalau sekarang kan masih ratusan ribu, ya. Katakanlah mungkin 1 juta orang gitu kan. 1 juta sudah mati oleh karena COVID ini, tapi kayaknya belum sampai, masih ratusan ribu. Tapi ini nanti bukan lagi hanya ratusan, bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi ya miliar. Ya, bayangin miliar. Jadi miliar itu 1.000 juta. Banyak sekali. Manusia bergelimpangan mati. Oleh karena peperangan, oleh karena kelaparan, oleh karena sakit sampar, ya, oleh karena dimakan, digigit oleh binatang-binatang buas yang ada di atas muka bumi. Ya. Untuk membunuh, menghancurkan 1,5 miliar, 1/4 itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mudah. Bayangin kalau Indonesia penduduknya itu berapa sekarang penduduk Indonesia? 250 juta kah atau 300 juta? Ya. Katakanlah 300 juta penduduk Indonesia. Nah, 300 juta. Nah, yang mati untuk di meterai ini berarti sekitar 4 kali jumlah penduduk Indonesia. 4 atau 5 kali. 5 kali penduduk, banyaknya penduduk Indonesia. Bisa kita bayangkan, waduh, sulit untuk membayangkannya. Betapa sulitnya keadaan pada waktu itu. Ya, betapa sulitnya keadaan pada saat itu. Ya, tidak ada sesuatu yang baik. Oleh karenanya, jangan sampai kita masuk dalam masa kesusahan besar ini, karena ternyata sangat mengerikan, ya, seperti dikulitin, ya, dari kata tribulum kemarin, dari kata tribulasi. Lalu baru masuk kepada meterai yang kelima. Meterai yang kelima ini adalah mati syahid pada orang-orang yang mempertahankan imannya. Ya, dikatakan di sini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka mati syahid, mereka mati karena kesaksian mereka mati karena mempertahankan firman Allah. Ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, dikatakan bahwa mereka
mati syahid. Ya, mereka sangat mempertahankan imannya pada waktu itu. Dikatakan bahwa di bait Allah itu, mengelilingi bait Allah itu, dan orang-orang yang mati syahid itu sangat amat banyak sekali. Siapa yang membunuh mereka di sini adalah antikris. Ya, orang-orang yang membunuh di sini adalah mereka dibunuh oleh karena mereka tidak menyangkal Kristus. Ya, mereka kalau mempertahankan imannya, maka mereka akan dibunuh. Ini sangat banyak sekali, dan di sini dikatakan akan banyak juga orang yang mati dan mempertahankan imannya. Ya, baru mereka sadar, baru mereka wake up di sini, baru mereka menyadari bahwa mereka harus membutuhkan kehidupan kekal daripada mereka hidup toh juga tetap masih masuk dalam penderitaan besar, malah mereka memilih mati syahid atau berani mati oleh karena iman mereka. Ini di meterai yang ke-5. Ya, meterai yang ke-5. Lalu meterai yang ke-6. Nah, meterai yang ke-6 ini dikatakan di sana, maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Wah, itu sangat mengerikan. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Ya, kalau kemarin di Palu itu kita melihat, wah, bergeser rumah orang, bergeser tempat orang, bergeser pohon, bergeser apa semuanya, gunung. Ya, di sini dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan dikatakan matahari menjadi hitam bagaikan karung, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini belum pernah terjadi. Bintang-bintang, ya, benda-benda langit dikatakan akan berjatuhan, atau kita kenal dengan istilah meteor-meteor, akan jatuh ke atas muka bumi, dan itu akan membunuh. Ya, bayangin kalau jatuh satu meteor, wah, itu berapa dampaknya, itu bisa per kilo persegi 4 bisa dampaknya. Dan kayak bayangkan kalau jatuh itu di pusat keramaian, kalau itu jatuh di kota, kalau jatuh itu di suatu tempat yang sangat ramai, wah, bayangkan berapa banyak orang yang mati. Ya, bahkan dikatakan di sana gunung-gunung ya digoncang, angin kencang akan ada, menyusullah bumi, menyusullah langit, digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau. Bisa jadi nanti kita sekarang ada di Pulau Batam, bisa jadi bergeser dia ke Pulau Rote barangkali. Jadi Rotenya bisa bergeser ke Australia, dan semuanya bergeser. Mungkin gunung gunung di Sumatera, Gunung Sebaya atau gunung apa. Nah, mungkin kita tidak lagi lihat, nanti sudah rata dia. Jadi semuanya tidak ada lagi di tempatnya. Begitu mengerikan itu, karena gelap gulita juga terjadi. Ya, artinya kalau dikatakan bahwa bagaikan pohon menggugurkan, bagaikan, ya, kalau dia bilang tadi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya berjatuhan, wah, itu begitu amat sangat mengerikan. Itu sangat sesuatu yang sangat tidak enak. Tetapi itulah keadaan yang terjadi di murka Allah yang ke-6 ini. Ya, bayangkan kalau kita hidup, atau orang yang hidup di masa ini begitu amat sangat menderita. Ya, begitu amat sangat menderita. Kalaupun bisa bertahan, itu betul-betul lepas dari penderitaan yang sangat hebat sekali. Bukan hanya menderita secara ekonomi, menderita secara fisik juga. Dan itu yang akan terjadi. Ya, yang akan terjadi. Dan lalu dan dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira
dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, ya. Bersembunyi di gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, hampir tidak ada. Nah, dikatakan orang-orang akan nanti mencari apa di situ sampai tidak ada lagi jalan keluar. Mereka sembunyi di gunung-gunung batu, mereka sembunyi di gua-gua, mereka minta kematian, tapi kematian juga tidak menjemput mereka dengan cara mereka sendiri, harus kena siksaan, karena kematian adalah oleh karena siksaan. Oleh karena itu begitu sangat mengerikan kejadian dan peristiwa pada masa tribulasi ini. Lalu kalau kita melihat metra yang ke-8 dikatakan di situ, dan ketika domba itu membuka metra yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap artinya ini menjadi gelap gulita dan sunyi senyap, tidak ada sesuatu yang dilihat. Nah, ini hal-hal yang terjadi di masa tribulasi atau hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa tribulasi. Nah, ini contoh kalau satu meteor jatuh, ya contohnya ini contoh di masa lalu. Ya, kalau contoh jatuh meteor itu di masa lalu hanya satu, tapi ini nanti yang dikatakan tadi bukan hanya satu, tapi seperti buah pohon ara berjatuhan. Wah, itu keterangan gambar. Satu tumbukan meteor diameter 50 meter, ini sama dengan 160 kaki saja pernah jatuh di Arizona, Amerika Serikat, menimbulkan lubang, ya, besar lubangnya itu 1,2 kilometer. Wah, itu hanya satu itu menimbulkan lubang 1,2 kilometer, hantamannya berkekuatan 15 sampai 40 megaton. Ya, kata ahli ini terjadi 50.000 tahun yang lalu. Ini para ahli mengatakan. Ya, bayangkan 15 sampai 40 megaton. Ya, jadi begitu hebatnya, beratnya itu. Kalau dilihat dari lubang ini, berarti ini sangat amat besar sekali. Nah, ini karena dikatakan ini baru satu. Tapi kalau berjatuhan benda-benda langit di atas muka bumi, loh, apa yang terjadi? Ya, agak sulit untuk hadapi keadaan seperti ini. Tetapi ini sekali lagi adalah murka Allah, bukan untuk orang yang percaya, tapi ini adalah untuk orang yang belum percaya, ya, untuk orang yang belum percaya. Sehingga dengan demikian, saudara, bahwa keadaan yang terjadi di masa-masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang baik. Itu baru 7 meterai. Itu baru 7 murka Allah. Masih ada 14 lagi, yaitu 7 sangkakala dan juga 7 cawan murka Allah. Baru nanti masuk kepada Armageddon, dan barulah tiba akhir daripada masa 1 kali 7 masa atau 7 tahun, dan